Penasehat hukum Syaiful Ma'arif mendadak sesenggukan lalu menitikkan air mata di tengah membacakan nota pembelaan pledoi kliennya yakni Saiful Rahman ex-Kadis Pendik Jatim. Diketahui kliennya merupakan terdakwa dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus Dispendik Jatim tahun 2018 yang merugikan negara sekira 8,2 miliar rupiah. Diketahui di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa 5 Desember kemarin, pengacara yang khas dengan peci hitamnya ala Soekarno itu terus-menerus menyeka air mata menggunakan kain sapu tangan yang biasa dibawanya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, hukum Saiful Ma'arif kemarin menangis di tengah membacakan nota pembelaan pledoi kliennya Saiful Rahman, ex Kadis Pendik, terdakwa dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus Spendik tahun 2018 yang merugikan negara sekitar 8,2 miliar di ruang sidang Cakra Kantor Tipikor Surabaya pada Selasa siang. Jadi seperti tak dapat membendung air matanya yang kian terus mengalir dari pupil mata hingga menuruni bawah pipinya, pengacara yang khas dengan peci ala Soekarno itu terus menyeka air matanya menggunakan kain sapu tangan yang biasa dibawanya. Semula Saiful Rahman ingin menyibak kesedihan dan tangisnya itu sekuat tenaga, namun seiring makin pelannya intonasi suara dan betapa ambiarnya artikulasi ucapan tiap merapal deretan kalimatnya, Saiful Ma'arif akhirnya angkat tangan juga. Jadi akhirnya ia menyerah dengan kesedihannya yang tak lagi dapat terbendung dan tak ingin pelaksanaan sidang kali ini terhambat. Kemudian Saiful Ma'arif melimpahkan tugas membacakan nota pembelaan kliennya itu kepada anggota lain dalam tim pengacaranya. Dan kepada awak media kemarin Saiful Ma'arif mengatakan alasannya mendadak menangis di tengah membacakan nota pembelaan dari kliennya karena ia mendadak langsung terharu ketika menoleh ke arah kursi audien yang ternyata melihat ada istri dari terdakwa Saiful Ma'arif, Saiful Rahman maksud saya, yang tampak dalam keadaan sakit tapi duduk di kursi roda, didampingi oleh kedua anak dari terdakwa datang menyaksikan jalannya sidang lanjutan tersebut. Dan yang kedua adalah ia dalam nota pembelaan terdakwa Saiful Rahman, ia meninjau bahwasanya tuntutan yang disampaikan JPU pekan lalu dirasa tidak mendasar karena pihaknya menganggap tuntutan yang disampaikan JPU tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan. Kemudian dalam konteks kasus tersebut lainnya tidak terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan proyek PHK tersebut karena dalam pelaksanaan teknisnya dilimpahkan kepada para pejabat kabit-kabit yang ada di bawahnya sebagai KPA dan BPA. Kemudian mengenai pledoi yang disampaikan oleh terdakwa Saiful Rahman secara langsung kemarin, dia mengaku bahwasanya dirinya tidak terlibat proyek tersebut karena secara teknis sudah diberikan kepada para kabitnya seperti yang bertindak sebagai BPA dan KPA. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga dan sekaligus mengucapkan terima kasih pada istri dan anak-anaknya yang terus mendukung dirinya. Kemudian dalam nota pembelaan terdakwa Eni Rustiana, jadi terdakwa lain dari kasus tersebut, Saiful Ma'arif juga menyebutkan bahwasanya untuk klien terdakwa Eni Rustiana, ia menolak karena kliennya sejak awal hanya berniat membantu para kepala sekolah lain dalam melanjutkan pembangunan atap dan pengadaan mebler karena konteks pada kasus pada mekanisme proyek tersebut saat itu memang terdapat semacam ketersendatan proses pencairan anggaran. Kemudian ia juga menganggap adanya kalkulasi kerugian negara dari yang diatur atau yang dianalisis oleh pihak BPK Jatim yang dilakukan dalam kasus ini dianggap oleh pihak terdakwa tidak sesuai. Kemudian mengenai pledoi terdakwa Rustiana kemarin ia menyampaikan bahwasanya ia merasa dijebak oleh pihak yang menyebutkan dirinya dalam perkara kasus ini dan sejak awal ia berniat hanya ingin membantu para kepala sekolah melanjutkan proyek pembangunan atap sekolah pada tahun 2018 saat itu mengalami situasi permasalahan yakni kemacetan pencairan anggaran di angka tahun 2018 dan ia kemarin juga menyempatkan diri untuk menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan keluarga besarnya. Sekadar diketahui terdakwa ini Rustiana ini terseret dugaan kasus proyek tersebut dituntut oleh JPU dengan
pidana penjara 9 tahun penjara, kemudian denda 500 juta dan membayar uang pengganti sekitar 8,27 miliar. Sedangkan terdakwa Saiful Rahman ex Kadis Pendik Jawa Timur dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan. Demikian reportase kami. Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama penasihat hukum terdakwa Saiful Ma'arif berikut untuk tayangannya. Bagi saya menjadi sesuatu seperti agak emosional itu karena ya saya lihat satu keadaan keluarga Pak Rahman itu datang melihat ibu dalam posisi sakit begitu. Yang kedua memang saya sudah mempelajari secara detail terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk Ibu Eni misalnya, bagaimana dimaksud dalam pasal 55, 56, pasal 114 KUHP itu menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan sebagai tersangka itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Faktanya ternyata untuk Ibu ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan itu diakui oleh penyidik waktu sidang, dan bukti lainnya pada BAP yang Bu Eni tidak ditanda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.